Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan selanjutnya yaitu tentang menyederhanakan bentuk akar ya. Menyederhanakan bentuk akar. Ini. Ini sebelum ke sana coba ini kita bahas dulu ini yang info sedikit tentang cara menghitung pemangkatan dengan menggunakan scientific calculator. Kalian bisa mendownload di Play Store yaitu scientific calculator untuk menghitung ini. Bagaimana kalau 2 pangkat 6 dipangkatkan 2 per 5 ya. 2 pangkat 6 64, kemudian dipangkatkan lagi dikalikan nih, berarti ini 5 akar 4 pangkat akar pangkat 5 dari 4. Tombolnya ini. 64 dikali 4 EG ya, ketemu ya. Ketemunya ini. Ini bilangan rasional. Bilangan rasional ini dianggap. Oke. Lanjut. Masih ingat permasalahan di awal bab tentang bakteri Escherichia coli. Ini bakteri yang menyebabkan penyakit apa ya? Kolera ya, kolera. Membelah diri setiap 12 menit. Satu, berapa Escherichia coli yang terbentuk setelah 50 menit. Dalam 50 menit Escherichia coli membelah sebanyak 50 dibagi 12,5. Ada 4 kali. Banyak bakterinya 2 pangkat 6, 16. Jadi setelah 50 menit terdapat 16 bakteri Escherichia coli. Bagaimana kalau 80 menit? Dibagi 6 kali pembelahan. Nah, 2 pangkat 6, 2 per 5. Ini menjadi ini ya. Pangkatnya tambah. Jadi setelah 80 menit, kira-kira terdapat 84 bakteri Escherichia coli. Nah, ini ya. Nah, itu adalah penggunaan dari akar pangkat untuk iptek ke depan. Biasanya menggunakan untuk mikrobiologi ya. Cabang-cabang dari mikrobiologi. Dan perhitungan-perhitungan tentang jarak kecepatan saya, jarak antar bintang, jarak antar planet. Sifat-sifat pangkat pecahan. Ini. Sifat pangkat pecahan ya. Oke. Sifat-sifat pangkat pecahan dari bentuk akar. Ini akarnya ini. Akar A pangkat N ini dipangkatkan nih. Akar pangkat N dari A pangkat N. Ini menjadi A pangkat N dipangkatkan super N. Nilai A-nya lebih besar dari 0. Ini juga merupakan sifat ya yang harus kalian mengerti. Hafalkan juga karena ini tidak mungkin hanya dimengerti aja, kudu ngerti hafal. Contoh ini akar 48. Bagaimana akar 48? Akar 48 itu adalah akar dari 16 kali 3. 16 kali 3 48 ya. Nah, kemudian akar dari 16 ini 4, akar 3 ini bilangan rasional. Ini perhitungannya ini ya. Atau dengan cara lain, 48 akar berarti 4 setengah. Ya kan? 48 pangkat setengah. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat iki. Sama lah artinya. Ini juga yang kedua. Akar pangkat 3 dari 135. 135 itu 27 kali 5. Akar pangkat 3 27, 3. Nah, ini 2 akar 5. Akar pangkat 3 dari 5. Nah, ini ya. Kemudian contoh yang ketiga. Akar dari A pangkat 3 B kuadrat.
ini dimasukkan, ya kan? Ini kalikan A, karena A-nya kan 3 ya. Nah, ya bisa ini. Kemudian yang ini pangkat 2 menjadi AB, yang ini akar A. Nah, ini hasilnya. Ini yang ini cara yang lain, ya, cara yang lain. Sama. Ini juga ya. Dipecah 16 pangkat 16A pangkat 4 B pangkat 2 dipecah menjadi ini 8 A pangkat 3 8. Ini kalau dikalikan kan ketemunya ini 8 kali 2 16. Ini A1 ini 1 jadi 4, B2 ini B2 ya. Ini hanya dirubah saja, kemudian biar bisa diakar ketemu ini. Ini ada 2 ini. Tolong ini dipelajari di file yang saya berikan. Terus ke bawah, ini isinya contoh soal yang sudah diselesaikan. 108 itu 36 kali 3, akar 36 itu 6, akar 3, ya biarkan, bilangan rasional. 288 itu 144 kali 2. Ini yang ini di penuh akar sendiri, ya ini di akar sendiri. Ini menjadi 12 kan. Ya, sementara yang ini masih utuh. Oke. Nah, hasilnya ini hasilnya. Nih. 256 akar pangkat 3. Ya 64. Nah, yang ini akar pangkat 3 dari 64 ketemu 4 ya. 4. Nah, yang ini masih utuh. Masih utuh ini. Nah, ya kan? Terus selanjutnya ke bawah, ini adalah keterampilan menghitung. Itu ya. Demikian, terus ini kita lanjutkan dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Operasi aljabar bentuk akar. Ini ada 4 sifat. Rumus-rumus, sifat rumus ya. Rumus-rumus yang digunakan pada operasi aljabar adalah sebagai berikut. A, akar pangkat C, N. Nah ini. Ini berarti ininya kan sama ini. Nah, ini kan sama ini. Nah, ini sama ini ya. Nah, ini. Maka B dan A-nya kita jumlahkan. Ini A, ini B. Kita jumlahkan. Hasilnya itu. Besarkan biar lebih besar ya. Ini kan. Hasilnya ini hasilnya. A plus B. Nah, ini yang ini kan mengikuti. Nah, ini kan ya. Mengikuti. Ini. Kalau aku kurangi ya tinggal aku kurangi. Perkalian ya tinggal perkalian. Ini sama ini. Nah, ini sama kan? Ini ya. Ini kalinya dikalikan juga sama. Tuh. Tuh. Ini sifat-sifat yang perlu diketahui. Ini dasarnya adalah ini. Apa? Penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis. Ini suku-suku sejenis. Dasarnya ini waktu di kelas 7. Sampai kelas 1 ya, berarti kelas 7 itu. Nah, coba ini, yang ini. Nah, isilah dengan bilangan-bilangan yang sesuai. 75, 25 kali 3. 48, 16 kali 3. Yang ini menjadi akar 25 dan akar 3. Ditambah 16 akar 3. Akar 25 ini 5. Ya. Akar 3 masih utuh. Akar 16 4. Ya, sorry. Ini 4-nya saya ini 4-nya ya. Ini 4. Ya, 4. Sukunya sama. Akar 3. Nah, maka 4 plus 5 akar 3. 9 akar 3. Nah, ini gimana ini? Akar pangkat 3 dari 100 dikali akar pangkat 3 dari 20. Karena akar pangkat 3 sama ya, sudah masukkan aja. Ini kan, ini 100. Itu dari 100 ini.
kemudian 20, ya 20 ini. Nah, tinggal 20 kali 100, 2000. Ini bisa di lagi nih 2000 ya, ketemu ini 3, 1000 dan 2000 dipecah 2000, akar pangkat 3 dari 1000 3, akar pangkat 3 dari 1000 itu 10. Dari mana ini? Ya berarti kan gini, dari 1000 pangkat sepertiga, ya kan? 1000 pangkat sepertiga itu ya 1000 kan ini. 1000 pangkat sepertiga. Ketemunya 10. 10 kali 10 kali 10 maksudnya gitu. 10 kali 10 kali 10 maksudnya itu. 2 akar 3 dikali 3 akar 6. Nah ini. Ya kan? Kalau ini bisa dikalikan. Depan dikalikan, belakang dikalikan. 2 kali 3, 6. Akar 6, 3 dikalikan juga. Akhirnya ini ketemu. Ya. Terus ini, yang 18 itu 9 kali 2. 9 kali 2 ya. Ya, 9 bisa diakar. Ketemu 6 kali 3, 18 ini. Ini diperoleh dari 6 kali 3. 6 kali akar 93 kali 2. Nah, ya. Terus ini lebih rumit lagi, tapi jangan lihat rumitnya, kita bisa pecahkan ini. Ini ya, masih utuh. 16 itu dari 8 kali 2. Ya kan? Terus ini masih utuh. Ini dari ini menjadi akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 2. Nah, jadi 2, 3 akar. Dari mana ini? Ya, karena ini nilai ini akar 3 dari 8 itu adalah sama dengan berapa? Sama dengan 2. Ya kan? Sama dengan 2. Nah, rapi. Saya hapus. Nilai 2-nya itu begini. 2 ini. Nah, ini 2. Akar pangkat 3 dari 8. Ini harusnya kecil. Ini kecil nih. 3-nya di sini ada. Ini sih. Iya. Atau ini kan sebetulnya kan 8 pangkat sepertiga. 8 pangkat sepertiga, ya kan? Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 2. Perhitungannya sudah kita pernah hitung. Ini sama dengan 2 ini ya. Oke. Begitu juga ini contoh 5, ya. 18, ini 9 kali 2, 32, 16 kali 2, masih utuh. Diusahakan agar menjadi ini sama, ini agar sukunya sama, ya. Sama-sama akar 2. Ini juga dibuat akar 2, ini juga buat akar 2. Akhirnya ini kan? Ya, akar 2. Ini ketemu, ya, akar 2. Ini akar 2. Kalau sudah dalam bentuk semua akar 2, bisa dioperasikan. Akar 93, akar 16, 4 ya, 4 kali 2 ini 8, nah ini 4. Akhirnya dijumlahkan. Ketemu min 1/5. Nah, ini ada soal menarik.
Soal menarik ya. Hitunglah hasil dari akar 2, karena terus. Jawabannya misalkan, ini kita misalkan X, maka dengan mengkuadratkan kedua rumus diperoleh, nah begini kan. Terus dibagi X. X-nya ini sebetulnya hasilnya adalah 2. Perhatikan nih. Ini misalkan X, lalu dikuadratkan. X-nya menjadi kuadrat, ini dikuadratkan, akarnya buka. 2 yang depan. Nah ini dianggap, apa ini? Ini X, nah. Ya kan? Ini X. Ini X sih. Nah ini X. Nah. Ya kan? X sama dengan min X, 2X, 2X sama dengan X kuadrat. Terus dibagi X. X sama dengan 2. Ini penyelesaian sebetulnya keliru ini. Harusnya itu X kuadrat, ya, X kuadrat, harusnya ini, maaf, tak saya naik, X kuadrat, ngomong sih, ya, min X, min 2X, sorry, min 2X, min 2X, ini nggak semerta-merta, min 2X sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, itu. Difaktorkan. Ketemunya X1-nya 2 dan X2-nya min 2. Yang dipakai yang positif. Uji keterampilan. Silakan bisa dicoba sendiri. Kalian buka-buka ya. Nanti bisa ambil kesimpulan ya. Ini ada contohnya bagaimana gitu. Pokoknya kita ini merekayasa agar tetap sama, gitu ya. Terus, nah, ini yang apa agak tidak lazim, tapi ini harus dimengerti juga. Jika A dan B bilangan rasional positif dan A lebih besar dari B, maka berlaku sifat ini. Sifat ini. Ini sifat ini. Akar A plus B ditambah 2 akar AB sama dengan akar A tambah akar B. Nah, kalau ininya min, akar A min B. Nah, bagaimana? Kita lihat. Ini ada 5 contoh ya. Ada 5 contoh yang akan kita coba bahas. Ini ya. Nah, kita cari bilangan jika dijumlah itu 8 dikali 15. Bilangannya berapa? Ya berarti hanya 3 dan 5. Nah, ya kan? Dijumlah 3 plus 5, 8. Dikali 15. Itu sudah masukkan. Karena ini tandanya plus, ya akar 3 plus akar 5. Ini sebetulnya nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Yang kedua, dijumlah 10 dikali 21. Berapa? 3 dan 7. 3 dan 7. 3 dan 7 ya. 3 dan 7. Karena ini min, ya akar 3 min akar 7. Kenapa nggak boleh dibalik? Nggak boleh, karena ini besar. Ini besar kan? Nggak bisa ini. Nggak bisa akar 7 min akar 3. Akar 3 min akar 7. Terus, bagaimana kalau bentuknya ini 4, bukan 2? Ya, dibikin 2. Itu. 2 akar 2 kali akar 15. Jadi mana ceritanya nih? Ini 17 kan aja. 17 masih utuh ya. Ini masih utuh. 17 utuh ini. Nah ini berarti kan masuk 2 akar 4. 2 akar 4. Karena apa? Akar 4 ini 2. 2 kali 2, 4. Ya kan? Ini. Jadi 2 akar 4. Nah terus, mana A-nya? Ini setelah seperti ini. Ya. Jadi ini 2 akar berapa? 4 kali 15. 60.
4 kali 15, 60. Nah ini baru kita cari nih. Di jumlah 17 dikali 60. Berapa? 5 dan 12. Kali 5 dan 12. Nah, begitu sebaliknya yang nomor 4 ini, 7. Ini kok nggak ada duanya, harus duanya dikeluarkan, dicari. Nah ini caranya gini. Ini kan 4 kali 10 ya. Akar 4, 2. Nah 2 kali keluar. Nah gitu. Nah ini baru ini. Di jumlah 7 dikali 10 berapa? 2 dan 5. Nah, ini kan. Karena ini min ya min. 2 dan 5. Oke. Nah, ini pecahan tapi yang jadi perhatian adalah yang bawah. Yang atas mengikuti saja. Begitu kira-kira ya tentang sekarang akan kita lanjutkan dengan merasionalkan penyebut. Materi kita banyak ini. Merasionalkan penyebut. Oke. Merasionalkan penyebut ya. Satu lagi nih materinya. Pada saat melakukan operasi pembagian dengan bentuk akar, mungkin sekali kalian akan memperoleh pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar. Untuk menyederhanakannya, kalian harus mengubah pecahan tersebut sedemikian hingga penyebut tidak memuat bentuk akar. Proses mengubah penyebut yang memiliki bentuk akar menjadi penyebut tanpa memiliki bentuk akar disebut merasionalkan penyebut. Ini disebut merasionalkan penyebut. Prosesnya ini ya. Nah, merasionalkan penyebut. Sifat-sifat berikut akan digunakan untuk merasionalkan penyebut akar pada penyebut suatu pecahan. Pahamilah sifat-sifat berikut untuk merasionalkan penyebut. Nih. Ada 3 ini. Akar A kali akar A sama dengan A. A plus akar B, A min akar B, ini menjadi A kuadrat min B. Akar A plus akar B dikali akar A min akar B menjadi A min B. Ini sifat-sifat yang harus dipahami, dimengerti gitu ya. Nah ini pakainya ini. Belum. Nah ini ya. Nah ini. Terus yang ketiga ini juga. Nah. Dasar ini apa? Dasarnya ini adalah ya ini. Ini perhitungan ketika di SMP. A plus B kali C plus D, maka A kali C, A kali D ditambah B kali C, B, D. Nah, sehingga krusialnya adalah di sini. Nah, ini. A plus B kuadrat, A kuadrat plus 2B plus B. A min B kuadrat, A kuadrat min 2B plus B kuadrat. Kalau ini disingkat dari A min A kuadrat min B kuadrat. Ini harus sudah mahir. Ini itu ujungnya di situ. Oke. Kita ambil contoh sekarang bentuk A per akar B. Cara pembilangan penyebut dikalikan dengan bentuk akar penyebut yang sama. Ini. Ya. Ini kan yang sama kan akar 2 ya. Maka ini dikalikan akar 2 per akar 2 dikalikan. Nah, ini ya. Sehingga 6 akar 2 akar 2 akar 2 2. Berarti 6 akar 2 akar 2. Ini hasilnya ini. Nah, itu kan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan ini. Yang sama itu. Dikalikan dengan ini. Akar 2 per akar 2. Dikalikan. 6 akar 2 ini. Akar 2 2. 6 bagi 2, 3. Kalau ini yang sama apa ini? Ini yang digunakan nih pembaginya. Nah, ya kan? Ini. Sehingga akar 3 per akar 3. Ketemu jawabannya.
Secara umum, maka ini dirumuskan. Rumusnya ini. Kalau akarnya di bawah atau di penyebut. Ini penyebut ini. Nah, ini penyebut. Ini penyebut ini. Akarnya penyebut ini. Nah, oke. Yang kedua, bentuk yang kedua, itu jika penyebutnya A plus akar B. A min akar B. Nah, ini contohnya ini. Ini dikalikan ini. Ini kalau yang 2 plus akar 3, ini jadinya ini. Perhatikan. Ini namanya sekawannya. Yang ini plus, ini min. Sekawannya ini. Kalikan seperti biasa ketemu. Ya. Kalau ini yang min. Ini yang min ini. Ini min, ini min. Ini menjadi plus. Ini maksudnya plus ini. Ini jadi plus. Nah ya, ketemu juga. Oke. Secara umum, ini hasilnya ini. Iya, secara umum itu ya. Secara umum ketemu. Kemudian yang bentuk ketiga C, jika ini akar, tapi plus yang ini min. Kita lihat satu persatu. Akar 5 plus akar 2. Nah ini sekawannya. Ini min ya. Karena ini plus, jadi ini jadi min sekawannya. Biasa. Kalau ini dikalikan dengan akar 7 plus akar 3. Akar 7 plus akar 3. Lah ini kan, ini plus, min. Oh ini jadi plus. Hasilnya ketemu. Nah, secara umum, ini adalah rumusannya. Ini ya, ini rumusannya. Kalian bisa simak dan itu. Oke. Kemudian di bawah ini ada beberapa contoh-contoh yang bisa untuk latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Mudah-mudahan kita diberi rahmat Allah untuk diberikan kemudahan sehingga bisa melaksanakan apa ini belajar dengan baik dan kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.